Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di hari-hari terakhir ini masih dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi penuntun umat, dan Nabi yang kelak kita harapkan syafaatnya. Amin. Ramadan tinggal menghitung jam saja. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di hari-hari kemarin selama bulan Ramadan dan akan mengizinkan kita untuk bertemu Ramadan tahun berikutnya. Amin. Setelah puasa Ramadan, kita pastinya akan berhari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Dinamakan Idul Fitri karena pada hari itu orang-orang Islam yang menjalankan puasa Ramadan berbuka dan tidak lagi berpuasa seperti hari-hari sebelumnya selama bulan Ramadan. Hal itu dirayakan dengan melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Ibadah ini disyariatkan pada tahun pertama Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah. Dari sinilah kemudian ada tuntunan Idul Fitri. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah bertepatan dengan hari Jumat tanggal 20 Maret 2026 menurut perhitungan hisab hakiki wujudul hilal. Artinya, umat Islam pada hari tersebut dilarang berpuasa, wajib berbuka dan disunahkan untuk melaksanakan sholat Id. Namun ada beberapa tuntunan-tuntunan dan amalan serta adab dalam menyambut Idul Fitri yang harus dipelajari dan diperhatikan oleh umat Islam, terkhusus bagi warga Muhammadiyah. Yang pertama yaitu, sebelum berangkat sholat Id atau Idul Fitri, dituntunkan untuk makan terlebih dahulu agar tidak mengira bahwa hari tersebut masih berpuasa. Sedangkan untuk sholat Idul Adha dituntunkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Disunahkan agar sesuatu yang nantinya dimakan setelah sholat Idul Adha adalah daging kurban. Ini berdasarkan hadis riwayat Buraidah, yaitu dari Buraidah berkata, Nabi SAW tidak berangkat pada pagi hari raya Idul Fitri kecuali makan terlebih dahulu dan tidak makan pada hari Idul Adha kecuali setelah pulang. Kemudian makan hasil penyembelihannya. Hadis riwayat Ahmad. Adapun tuntunan yang kedua yaitu memperbanyak takbir sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan hingga pagi hari ketika sholat Id akan segera dimulai. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar, yaitu dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW keluar dari masjid, beliau bertakbir hingga sampai ke al-musalla, yaitu tanah lapang yang biasa digunakan untuk sholat Id. Hadis riwayat Hakim. Kemudian yang ketiga yaitu berhias dengan memakai pakaian bagus dan wangi-wangian. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwasanya Nabi SAW memakai pakaian terbagus setiap kali hari raya. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, berdasarkan hadis dari Hasan bin Ali, ia berkata,
Rasulullah memerintah kami memakai pakaian yang terbagus dalam 2 hari raya, memberi wewangian pada pakaian tersebut, dan menyembelih binatang yang paling berharga. Hadis riwayat Hakim. Di sini pakaian terbagus tidak harus mahal atau tidak harus baru, tetapi pakaian yang masih bisa kita gunakan, yang warnanya masih bagus dan tidak pudar, dan masih layak dipakai. Kemudian tuntunan yang keempat yaitu berangkat menuju lokasi sholat Id dengan berjalan kaki dan pulang melalui jalan yang berbeda. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar untuk sholat 2 hari raya, maka beliau pulang melewati jalan yang berbeda dari jalan sebelumnya. Hadis riwayat Hakim. Tentunya ini jikalau tanah lapangnya dekat dari rumah, tetapi kalau agak jauh, kita bisa menggunakan kendaraan. Adapun tuntunan yang kelima yaitu hendaknya sholat Id dihadiri oleh seluruh umat Islam, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Bahkan perempuan haid pun meski tidak masuk dalam shaf sholat Idul Fitri dan tidak mengikuti sholatnya, mereka pun wajib atau harus ikut ke tanah lapang. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ummu Atiyah. Dari Ummu Atiyah berkata, kami diperintahkan mengajak orang yang sedang haid dan orang-orang tua menghadiri 2 sholat Id. Lalu mereka menyaksikan jamaah umat Islam dan ajakan mereka. Sedangkan orang yang haid dipisahkan dari tempat sholat. Seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, salah satu dari kami tidak punya jilbab." Kemudian Nabi menjawab, hendaklah temannya memberikan jilbab untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun tuntunan yang keenam yaitu menebar kebahagiaan. Tidak boleh ada umat Islam yang kekurangan dan kelaparan. Makanya ada ketentuan zakat fitrah agar semua bisa merasakan kebahagiaan di hari itu. Hal ini berdasarkan hadis, sungguh setiap kaum mempunyai hari raya sendiri dan hari ini adalah hari raya kita. Hadis riwayat Bukhari. Dalam pelaksanaan sholat Id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkannya di tanah lapang. Jika tidak ada halangan, sholat Id memang sebaiknya di tanah lapang, kecuali hujan. Berdasarkan hadis riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke Al-Musalla atau tanah lapang. Hal pertama yang dilakukan oleh beliau adalah sholat. Setelah selesai, beliau berdiri menghadap para jamaah, sementara mereka duduk bershaf, lalu beliau memberi nasihat, berwasiat dan memerintah mereka. Apabila beliau hendak berhenti, maka berhenti, dan bila memerintah sesuatu, maka langsung memerintahkannya, kemudian selesai. Hadis riwayat Bukhari. Demikian beberapa tuntunan ketika menyambut hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha nantinya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Jikalau ada kesalahan pasti datangnya dari kami pribadi, dan jika itu kebenaran pasti datangnya dari Allah. Maka atas kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Albiru manittaqo, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.